SAW, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang bersama dia mulai tepat. Amin. Baik Bapak-Bapak jemaah Masjidil Huda yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang dalam kitab yaitu mengenai adab bepergian jauh atau safar. Nomor 166 mengenai bab anjuran keluar pada hari Kamis dan pagi hari. Hadis nomor 966 dari Ka'ab bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Tabuk di hari Kamis, dan beliau memang suka berangkat pada hari Kamis. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW jarang sekali keluar kecuali hari Kamis. Dan kitabnya yang nomor 964 dari Syekh bin Wada'ah Al-Ghamidi As-Sahabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka, dan apabila beliau mengirim pasukan atau bala tentara, beliau selalu mengirimkannya di pagi hari." Dan Syakir adalah seorang saudagar. Dia juga selalu berangkatkan pedagangnya di pagi hari hingga dia kaya dan banyak hartanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis hasan. Nomor 167 bab anjuran mencari teman untuk safar dan mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin yang ditaati. Nomor 165 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui keburukan dari melakukan perjalanan seorang diri, bagaimana yang akan aku ketahui? Tentu tidak akan ada orang yang berjalan sendirian di malam hari." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nomor 966 dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang pengendara adalah setan. Dua orang pengendara adalah dua setan, dan tiga orang pengendara adalah rombongan musafir. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad syahid. At-Tirmidzi berkata hadis hasan. Nomor 167 dari Abu Sa'id menunjuk satu orang dari mereka menjadi pemimpin. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Nomor 968 dari Ibnu Abbas dan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat adalah 4 orang. Sebaik-baik pasukan adalah 4 orang, dan sebaik-baiknya bertentara adalah 4.000 orang. Dalam bilangan 12.000 orang tidak akan terkalahkan karena bilangannya yang sedikit. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau berkata hasan sahih.
Nomor 168 bab adab berjalan singgah, menginap dan tidur dalam safar. Anjuran berjalan malam hari, bersikap lembut terhadap hewan tunggangan, memperhatikan kebutuhannya, perintah kepada pemilik yang melalaikan haknya agar memberikan haknya, dan bolehnya membonceng di atas hewan tunggangannya selama hewan itu kuat. Nomor 168 dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian menempuh perjalanan di tanah subur, maka berikanlah kepada unta haknya dari bumi atau lautan, dan apabila kalian melewati tanah gersam, maka percepatlah perjalanan di atasnya dan bersegeralah sebelum susunya habis. Dan apabila kalian singgah di malam hari, maka menjauhlah dari jalan, karena jalan adalah tempat lalu lalang binatang dan sarang bagi hewan yang berbisa di malam hari. Diriwayatkan oleh Muslim. Makna memberikanlah kepada unta haknya dari bumi dan kerubutan adalah pelan-pelanlah dan berjalan agar unta tersebut bisa merumput dalam perjalanannya. Ucapan dengan nun di bahasa kasrah yang disebut. Nomor 970 dari Abu Qatadah, beliau berkata, apabila Rasulullah SAW bersabda, sedang dalam perjalanan lalu singgah istirahat di malam hari, beliau berbaring di atas lambung kanan beliau, dan apabila beliau singgah istirahat menjelang subuh, beliau menegakkan hasta beliau dan meletakkannya kepala beliau di atas telapak tangan beliau. Diriwayatkan oleh Muslim. Para ulama mengatakan bahwa maksud beliau menegakkan tangannya adalah agar tidak terlelap dalam tidur sehingga sholat subuh terlewatkan dari waktu atau dari awal waktunya. Nomor 971 dari Anas radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berjalan di malam hari, karena sesungguhnya bumi itu dilipat pada waktu malam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Nomor 972 dari Abu Talabah Al-Qusani, beliau berkata, dulu apabila para sahabat singgah di suatu tempat, mereka berpencar di jalan-jalan yang ada di gunung-gunung dan di lembah, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian di jalan, berpencar-pencarnya kalian di jalan-jalan dan di lembah-lembah, ini adalah dari setan. Maka setelah itu mereka tidak pernah singgah di suatu tempat, melainkan sebagian mereka bergabung dengan yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Nomor 973 dari Sahal bin Amr, ada yang mengatakan Sahal bin Arabi bin Amr Al-Ash'ari, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Hamdaliyah, salah seorang yang ikut serta Bait Ridwan. Beliau berkata, Rasulullah SAW berjalan melewati seekor unta yang punggungnya telah menyatu dengan perutnya, maka beliau bersabda,
takutlah kalian kepada Allah terhadap binatang-binatang yang bisu. Ini maka kendalilah binatang-binatang itu ketika ia dalam keadaan baik, dan makanlah ia dalam keadaan baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Nomor 174 dari Abu Jabar, Abdullah bin Jabar, beliau berkata, pada suatu hari saya berbincang, pada suatu hari saya dibonceng oleh Rasulullah SAW di belakang beliau. Lalu beliau membisikkan kepada suatu hadis yang tidak akan saya ceritakan kepada siapapun, dan yang paling beliau sukai sebagai penutup dirinya pada waktu hajatnya adalah sesuatu yang tinggi atau kumpulan pohon kurma, yakni kebun kurma. Diriwayatkan oleh hadis Muslim. Al-Bukhari menambahkan dengan sanad Muslim, setelah kumpulan pohon kurma, maka beliau memasuki sebuah kebun kurma milik seorang ashab. Ternyata di dalamnya ada seekor unta. Tatkala unta itu melihat Rasulullah, ia bersuara dan mencucurkan air mata, maka Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan menusuk-nusuk punggungnya dan apa yang ada di belakang telinganya. Maka beliau bersabda, siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Maka datanglah seorang anak muda dari ashab, dia berkata, ini milik saya. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam hal hewan yang Allah telah memberikannya kepadaku ini? Sesungguhnya ia mengadu kepadamu bahwa kamu membuatnya kelaparan dan melelahkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti riwayat Al-Barqani. Nomor 175 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila kamu singgah di suatu tempat, kamu tidak melakukan sholat sunnah sehingga kami menurunkan pelana-pelana. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim. Demikian beberapa bab yang sudah saya sampaikan, saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya yang bahasanya, untuk bapak-bapak, mudah-mudahan menjadi manfaat semua. Dan maaf apabila ada kesalahan bahasa. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum